wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Ustazah harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ustazah Rini. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Nah, sebelum belajar jangan lupa disiapkan buku paket matematika, buku tulis matematika, dan alat tulisnya ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mempermudah kita untuk belajar. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ustazah punya salah satu film pendek yang menceritakan tentang motivasi untuk kita semua untuk tetap semangat belajar di rumah. Yuk kita simak videonya. Dikala itu, dia adalah sosok anak kampung yang lahir sebagai anak pertama dari 6 bersaudara. Di pelosok pedalaman desa Laren, di Dusun Gendong, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dengan kondisi rumah yang hampir rubuh, dinding yang terbuat dari bambu rapuh, dan atap yang sudah berlubang sana-sini, tak menyurutkan keinginan agar ia bisa bersekolah. Akan tetapi, jangankan bersekolah, untuk makan sehari-hari saja, bahkan sampai harus pinjam sana dan sini. Ia juga harus berjualan bermacam aneka kue dan jajanan. Ya, untuk bisa membantu kedua orang tua membiayai kehidupan yang ada di rumah, terutama untuk adik-adik agar bisa menyambung kehidupan. Melewati jalan setapak tanpa alas kaki merupakan kegiatan yang harus ia lakukan setiap pagi. Di saat anak seusianya asik bermain dan tidur nyenyak di rumah, ia justru sudah merasakan keras dan lelahnya berjalan berkilo-kilometer untuk menjual jajanan agar laku terjual. Ada seorang kepala sekolah yang mengatakan jika lulus tes juara dan mendapatkan peringkat pertama, maka diberikan beasiswa untuk sekolah sampai lulus dan mendapatkan seragam sekolah gratis. Ia pun tak menyangka akan mendapatkan peringkat pertama dan mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Saat musim hujan ketika berangkat ke sekolah, dia harus berjalan kaki 4-5 kilo, bahkan lebih dari itu. Kadang kalau tidak musim penghujan, dia pakai sepeda ontel, dan sepedanya sudah tidak layak menurut saya saat itu. Keluar dan masuk hutan di usia sanawiyah menjadi aktivitas yang tak pernah terlupakan. Jalan setapak berangkat dari rumah menuju hutan dan mencari kayu bakar, lalu keluar lagi dan kembali memakan waktu sekitar 4 jam harus ia rasakan. Semua itu hanya dengan satu keinginan, hanya ingin bersekolah setinggi-tingginya.
dengan lika-liku permasalahan yang ada. Akhirnya ia pun menjadi lulusan terbaik. Dari pelajaran yang diterima hampir semuanya bernilai istimewa dibandingkan dengan teman-temannya. Ini mutiara yang terpendam. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2019, bertepatan dengan 18 Safar 1441 Hijriah, Saudara Profesor Dr. Zurqoni MAG, saya kukuhkan menjadi guru besar di bidang penelitian dan evaluasi pendidikan. Berkat kerja keras, perjuangan menjalani hidup yang sulit, serta mampu bertahan hidup sudah ia lalui. Hingga kini ia bisa membuktikan, bisa menjadi guru besar pertama di kampung Dusun Laren, Desa Gendong saat ini. Dengan menjadi inspirasi kepada kita semua, bahwa sulitnya hidup, terbatasnya kemampuan belajar, dan walaupun berasal dari kampung yang terpencil, tak membuat kita justru jatuh terpuruk. Tapi justru itu yang bisa menjadi modal agar kita bisa menjadi yang terbaik. Nah, untuk kita yang sudah mempunyai fasilitas yang lengkap untuk sekolah, sudah seharusnya untuk kita semua lebih semangat lagi untuk belajar dan menimba ilmu, entah itu pelajaran umum ataupun mengaji. Nah, semoga video tadi bisa menambah semangat kalian untuk belajar di rumah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah belajar tentang perkalian berbagai bentuk pecahan dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Tapi sebelum itu, Ustazah ingin kamu mengingat-ingat kembali tentang materi-materi sebelumnya. Dari kalian masih ingat tentang bagaimana caranya mengerjakan dua buah pecahan jika penyebutnya itu tidak sama. Nah, Ustazah akan kupas sedikit tentang materi tersebut sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini. Cara yang pertama, langsung pada contoh soal. Yang pertama, 2/4 ditambah 1/3. Dalam soal tersebut terdapat penyebut 4 dan 3, dan itu tidak sama ya, beda penyebutnya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa penyebutnya itu sama, dengan cara menentukan KPK-nya berapa. Oke, KPK dari 4 dan 3. KPK dari 4 sendiri 4, 8, 12, 6, 20, dan seterusnya. KPK dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, setelah ketemu, maka kita cari angka yang sama. Dan angka yang sama dari kedua bilangan tersebut adalah 12. Nah, maka ketemu ya, KPK-nya adalah 12. Maka penyebutnya di sini kita samakan menjadi 12. Lalu, bagaimana ya mengisi pembilangnya atau angka yang sebelah atas? Nah, caranya adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu selanjutnya 12 dibagi 3 sama dengan 4.
4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, langkah nomor 1 sudah selesai ya, memastikan bahwa penyebutnya sama. Lalu kita jumlahkan pembilangnya. 6 ditambah 4 sama dengan 10 per 12. Langkah nomor 2 selesai. Langkah nomor 3, kita bisa sederhanakan dengan cara mencari FPB-nya. Masih ingat ya bagaimana cara mencari FPB? Kita bisa gunakan pohon faktor. Kita mulai dari angka 10. 10 itu dibagi 2 sama dengan 5. 5 itu sudah termasuk bilangan prima, maka bisa kita stop untuk di situ ya. Dan selanjutnya 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Masih bisa dibagi lagi dengan angka prima yaitu 2, maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, lalu kita tulis faktorisasinya. Faktorisasi dari angka 10 sama dengan 2 dikali 5. Faktorisasi dari angka 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, masih ingat ya bagaimana caranya mencari FPB? Kita pilih dari kedua angka tersebut yang sama, yaitu 2 dan satunya juga 2. Tapi kita pilih yang angkanya kecil. Maka kita tentukan FPB-nya adalah 2. Lalu kita tinggal sederhanakan. 10 dibagi 2, 12 dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Langkah ketiga pun selesai. Cara yang kedua, 3 per 4 ditambah dengan 5 per 7. Nah, ini berbeda dengan soal yang nomor 1. Kalau di nomor 1 penyebutnya sudah sama, namun di soal nomor 2 penyebutnya berbeda, 4 dan 7. Maka dari itu terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebutnya. Biasanya dikerjakan dengan mencari KPK. Namun untuk kali ini kita akan belajar cara mudahnya tanpa harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Oke, kita bisa langsung kerjakan, yaitu langsung kita kali silang antara bilangan yang atas dengan bawahnya. 3 dan 7 itu kita kalikan, 3 dikali 7. Nah, kemudian di sini ada tambah, maka kita juga tulis ditambah. Oke, kemudian kita lihat yang bilangan yang kedua, pecahan yang kedua maksud saya, yaitu 5 dan 4 kita silang, kita kali menjadi 5 dikali 4. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu 4 dikalikan dengan 7. Kita bisa langsung selesaikan selanjutnya, yaitu 3 dikali 7 hasilnya 21 ditambah 5 dikali 4 hasilnya adalah 20 per, kita ikutin per biasa, 4 dikali 7 itu hasilnya adalah 28. Sama dengan 21 ditambah 20 hasilnya adalah 41 per 28. Sama dengan kita harus menyederhanakan pecahan tersebut karena kita lihat di sana angka pembilang lebih besar dari penyebut. Jika pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita harus menyederhanakannya atau mengubahnya menjadi pecahan campuran. Kita lihat di sini 41 dibagi 28. 41 dibagi 28 itu hasilnya bisa 1 ya. Kemudian sisanya yaitu berarti 41 dikurang dengan 28. 41 dikurang 28 itu hasilnya 13. Per penyebutnya kita tinggal pindahkan saja per 28. Nah, maka hasil dari 41 per 28 itu adalah 113 per 28. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan.
Silahkan disimak terus penjelasan dari Ustazah ya. Adalah materi perkalian pecahan. Nah, untuk mengalihkan berbagai jenis pecahan, caranya adalah 1. Ubah semua pecahan menjadi pecahan biasa atau pecahan desimal. Yang kedua, setelah semua pecahan berbentuk pecahan biasa atau pecahan desimal, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jika hasil akhirnya pembilang lebih besar daripada penyebut, maka ubahlah menjadi pecahan campuran dengan cara pembilang dibagi penyebut. Kemudian, sederhanakan pecahan biasanya jika bisa. Caranya, bagilah menggunakan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Nah, berikut adalah contoh soal perkalian pecahan. Yang pertama, 3/5 dikali 4. Nah, karena salah satu pecahan sudah berbentuk pecahan biasa, yaitu 3/5, nah maka satunya, yaitu 4 ini, kita juga sesuaikan, yaitu kita ubah menjadi pecahan biasa juga. Nah, 4 di sini itu artinya adalah 4/1. Jadi kalau bilangan bulat seperti ini, maka langsung saja ini artinya per 1. Kemudian, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan langkah berikutnya, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 4, kemudian 5 dikali 1. Hasilnya adalah 12/5. Nah, karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah pembilang dibagi penyebut. Maka didapat 12 dibagi 5, hasilnya dapat 2, sisa 2/5. Ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini dia contoh soalnya. Nah, ini pecahannya sudah berbentuk pecahan desimal. Nah, maka untuk mengerjakan soal yang sudah berbentuk pecahan desimal, kita gunakan cara seperti perkalian bersusun biasa. Nah, letak komanya kalau perkalian ini tidak harus lurus ya, beda dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan cara yang lurus juga boleh. Tapi ini lebih mudah, jadi ini seperti perkalian bersusun biasa. Nah, kemudian kita hitung seperti biasa ya, dikalikan biasa, kemudian kita jumlahkan. Lalu, nah ini untuk letak komanya, letak koma pada hasil akhir ini adalah total dari jumlah angka di belakang koma dari bilangan-bilangan yang dikalikan. Bilangan yang dikalikan adalah 2,49 dan 1,6. Untuk 2,49 ini ada dua angka di belakang koma. Ini ya, 4 dan 9. Kemudian untuk 1,6 ada satu angka di belakang koma. Nah, jadi totalnya ada 3 angka di belakang koma. Dari 2 ditambah 1. Ini 2, ini 1. Maka totalnya nanti di hasil akhirnya, jawaban terakhirnya harus ada 3 angka di belakang koma ya. Ini ya. Nah, jadi tadi kan ketemunya 3984. Lalu harus ada 3 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, lalu diberi koma. Nah, jadi jawabannya adalah 3,984 ya. Jadi itu jawabannya untuk yang tadi perkalian desimal. Nah, untuk yang berikutnya ya. Untuk tugas yang pertama, mengerjakan buku paket matematika halaman 40 yang A nomor 5 dan 10. Berikutnya, kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Nah, cara pengerjaan berbagai jenis pecahan ya. Jadi, yang pertama, ubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Jadi,
harus diubah menjadi pecahan biasa ya. Berbeda dengan yang perkalian tadi, bisa diubah jadi pecahan biasa atau pecahan desimal. Tapi untuk pembagian ini harus diubah dulu menjadi pecahan biasa semuanya ya. Nah, setelah diubah menjadi pecahan biasa, soal yang tadinya pembagian kita ubah menjadi perkalian. Caranya adalah dikalikan dengan kebalikan pembaginya. Lalu kalau sudah diubah soalnya jadi soal perkalian, lalu dihitung seperti saat perkalian pecahan. Ini dia contohnya. Nah, soalnya adalah 2/5 dibagi 3/7. Nah, kita ubah soal ini. Nah, ini kebetulan pecahannya semua sudah berbentuk pecahan biasa ya. Jadi kita langsung ke langkah yang kedua, yaitu kita ubah soal pembagian ini menjadi soal perkalian. Ingat, kalau diubah jadi kali baginya tadi, maka ini juga harus kebalikannya. Tadinya di sini 3/7 dibagi 3/7 ya. Kita ubah menjadi dikali 7/3. Nah, ini yang berubah ya. Diingat-ingat, kalau bagi diubah jadi kali, maka ini belakangnya harus dibalik, atas jadi bawah, bawah jadi atas ya. Nah, kalau sudah perkalian seperti ini, tinggal kita hitung seperti saat mengalihkan pecahan, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Yang ini 14 hasilnya, kemudian yang bawah penyebutnya 15. Nah, itu ya contohnya. Kemudian ada contoh berikutnya untuk pembagian pecahan. Nah, contoh nomor 1. 1/5/8 dibagi 2. Nah, kita wajib mengubah semua bentuk pecahannya menjadi pecahan biasa. Kita ubah jadi pecahan biasa menjadi 13/8. Kemudian 2-nya menjadi 2/1. Nah, karena ini pembagian, kita ubah jadi perkalian dikali kebalikannya. Kebalikannya 2/1 adalah 1/2. Lalu kita kalikan biasa ya. Nah, atas dikali atas 13, bawah dikali bawah 16. Nah, ini jawabannya sudah paling sederhana ya, tidak perlu disederhanakan atau diubah lagi. Nomor 2, contohnya adalah 4/1/3 dibagi 2/5/6. Ingat, semuanya kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini menjadi 13/3, kemudian dibagi 17/6. Nah, kita ubah pembagian menjadi perkalian dengan dikali kebalikannya. Nah, menjadi 13/3 dikali 6/17. Jawabannya adalah 78/51. Nah, ini harus kita ubah jadi pecahan campuran karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Dengan cara dibagi ya, 78 dibagi 51. Ternyata dapat 1, sisa 27, lalu per 51. Nah, itu ya contoh nomor 2. Sekarang kita lanjutkan ke contoh pembagian pecahan nomor 3 ya. Semoga untuk materi yang tadi kalian juga sudah semakin paham. Nah, untuk yang ketiga, soalnya adalah 2,4 dibagi 0,08. Nah, samakan pecahannya menjadi pecahan biasa. 2,4 ini ada satu angka di belakang koma, berarti artinya per 10. 2,4 menjadi 24. Komanya hilang ya, karena sudah diganti menjadi per 10. Kemudian dibagi 0,08, ada dua angka di belakang koma, berarti artinya per 100. Lalu angka yang ada di atas adalah angka 8. Harusnya 008 ya, tapi 00 di depan tidak perlu ditulis. Kemudian ini soal pembagian kita ubah jadi perkalian dengan cara dikali kebalikannya. Nah, menjadi ini soalnya 24/10 dikali 100/8, lalu kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, menjadi 2400/80.
Nah, karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita bagi ya. Nah, ternyata hasilnya adalah 30. Nah, sebenarnya ada cara lain ya. Untuk soal perkalian itu sebenarnya boleh dicoret-coret. Yang boleh dicoret itu adalah atas dengan bawah atau dengan silangnya. Jadi ini yang bersilangan ini boleh kita coret-coret. Nah, ini contohnya 24 ini kita coret dengan yang 8 ya. Kita bagi dengan 8, 8-nya dapat 1, 24-nya kita bagi 8 dapat 3. Kemudian untuk yang 10 dengan 100 kita bagi masing-masing dengan 10 dibagi 10 dapat 1, 100 dibagi 10 dapat 10. Lalu angka-angka yang tersisa adalah ini 3 dikali 10 per 1 dikali 1. Ini kita kalikan 30 per 1 atau 30 jawabannya. Kalau ini masih agak bingung atau belum paham, boleh menggunakan cara yang manual yang dikalikan seperti ini. Tapi ingat nanti angkanya besar, jadi konsekuensinya kalau dikalikan seperti biasa nanti angkanya besar. Tapi tidak apa-apa ya. Silahkan dipelajari, dilatih untuk soal yang ini. Nanti akan lebih cepat kalau dengan cara dicoret-coret seperti ini, tapi harus benar-benar dipahami pembaginya berapa. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama dalam perkalian berbagai bentuk pecahan yaitu dalam perkalian berbagai bentuk pecahan, langkah pertamanya yaitu mengubah semua pecahan menjadi pecahan yang sejenis. Yang nomor 2, mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Lalu pada pembagian berbagai bentuk pecahan, yang nomor 1, dalam pembagian berbagai bentuk pecahan, langkah pertamanya yaitu mengubah semua pecahan menjadi pecahan yang sejenis. Nomor 2, ubah pembagian menjadi perkalian, lalu caranya adalah dikalikan dengan kebalikannya. Tugas yang kedua, mengerjakan buku paket matematika halaman 40, yang B nomor 4 dan 10, yang C nomor 2. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ustazah harap video ini bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.